Apa kabar teman-teman? Sampai berjumpa lagi di channel YouTube Bicaralah Buruh. Kali ini saya akan menyampaikan alasan dibalik sikap kelas pekerja yang mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang P3 ke Mahkamah Konstitusi. Begini alasannya. Proses pembuatan revisi Undang-Undang P3 tersebut, Serikat Buruh, di mana saya sebagai Presiden KSPI dan saya juga dengan aliansi Serikat Buruh yang lain, belum pernah sekalipun dipanggil, diajak, dimintai keterangan dan dimintai pendapat. Dengan demikian kami merasa apa yang dilakukan oleh DPR bersama pemerintah dalam merumuskan revisi Undang-Undang P3 tersebut tidak melibatkan partisipasi publik secara cukup. Seharusnya pemerintah dan DPR, dalam hal ini Pansus Balik DPR RI, memanggil kami sebagai Serikat Buruh yang mayoritas akan terdampak dengan dikeluarkannya revisi Undang-Undang P3 tersebut, karena akan berdampak dengan akan dibahas kembali Undang-Undang Omnibus Law atau kita kenal dengan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana Undang-Undang Cipta Kerja tersebut mendapat perlawanan yang sangat serius dan meluas dari kawan-kawan serikat buruh dan organisasi kemasyarakatan maupun organisasi sosial lainnya. Dengan demikian, kami berpendapat Undang-Undang P3 tersebut memang semata-mata ditujukan untuk memastikan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, bisa menjadi konstitusional akibat perintah dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang mulia sebelumnya yang menyatakan inkonstitusional bersyarat. Dengan demikian kami melihat ada tanda petik quote and quote cara-cara yang tidak wajar, cara-cara yang melukai hati rakyat, cara-cara yang melukai hati para pemohon, dalam hal ini setidak-tidaknya kaum serikat buruh, di mana cara-cara itu hanya untuk memastikan Omnibus Law memenuhi syarat sebagaimana yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi ketika dijadikan sebagai alat untuk memenuhi kata-kata memenuhi syarat, DPR RI dan pemerintah tidak melibatkan buruh, tentu akan ada reaksi perlawanan yang sangat keras terhadap sikap-sikap demikian. Video yang baru saja kita tonton adalah pernyataan Bung Said Iqbal dalam sidang judicial review Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atau yang biasa kita kenal dengan Undang-Undang P3. Penolakan terhadap Undang-Undang P3 sejalan dengan perjuangan sejumlah elemen masyarakat untuk membatalkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagaimana kita tahu, sebelumnya Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan putusan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Jika selama kurun waktu 2 tahun tidak dilakukan perbaikan, maka undang-undang tersebut akan menjadi inkonstitusional permanen. Nah, sejak itulah pemerintah dan DPR mencari cara agar Undang-Undang Cipta Kerja tetap bisa dijalankan. Salah satunya adalah dengan mengangkangi putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan agar pemerintah menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Persoalan perburuan adalah persoalan strategis yang berdampak luas. Oleh karena itu, mestinya klaster ketenagakerjaan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak bisa dijalankan. Begitu juga dengan pasal-pasal yang mengatur persoalan tanah, nelayan, ketenagalistrikan, dan semua aspek yang menyangkut kehidupan masyarakat. Salah dua yang dilakukan pemerintah untuk tetap mempertahankan Undang-Undang Cipta Kerja adalah dengan merevisi Undang-Undang P3 untuk mengakomodir metode Omnibus Law. Jadi bisa dibilang ini adalah akal-akalan, semacam cara licik untuk memastikan agar Omnibus Law memiliki pijakan hukum. Oleh karena itu, dalam situasi sekarang ini, penolakan terhadap Undang-Undang P3 senafas dengan penolakan terhadap Omnibus Law. Kok bisa begitu? Begini, sebelumnya metode Omnibus Law tidak diatur dalam Undang-Undang P3. Boleh dibilang Undang-Undang P3 adalah ibu dari undang-undang, di mana setiap undang-undang yang lahir, cara pembuatannya harus mengacu pada Undang-Undang P3. Karena Undang-Undang P3 tidak mengatur perihal Omnibus Law, maka undang-undang yang dibuat dengan cara Omnibus Law bertentangan dengan konstitusi sehingga harus dinyatakan cacat formil. Sekarang metode Omnibus Law sudah diakomodir dalam Undang-Undang P3, sehingga ketika nantinya pemerintah ingin membahas kembali Undang-Undang Cipta Kerja, tidak akan ada halangan yang berarti. Gila nggak sih? Teman-teman, segala hal tentang Omnibus Law menjadi isu yang tak akan lekang oleh waktu. Pasca diundangkan, sudah banyak yang menjadi korban dari keganasan Omnibus Law. Janji-janji manis Omnibus Law terbukti palsu. Dulu dijanjikan, Omnibus Law tidak akan mengurangi pesangon. Sekarang terbukti, di Undang-Undang Cipta Kerja pesangon turun drastis.
Bahkan untuk PHK dengan alasan efisiensi, pesangon yang diberikan hanya 0,5, setengahnya. Dulu dijanjikan, Omnibus Law akan membuat investor berbondong-bondong datang sehingga lapangan pekerjaan terbuka luas. Buktinya sekarang lapangan kerja tetap sulit didapatkan. Dulu dijanjikan, Omnibus Law tidak menghilangkan upah minimum. Buktinya sekarang tidak ada lagi upah minimum sektoral. Perlu diketahui, upah minimum ada dua jenis. Yang pertama adalah upah minimum berdasarkan wilayah, seperti upah minimum kabupaten kota dan upah minimum provinsi. Yang kedua, upah minimum berdasarkan sektor industri. Ketika upah minimum sektoral dihilangkan, artinya ada jenis upah minimum yang dihilangkan. Dulu dijanjikan, Omnibus Law akan membuat buruh tidak mudah di PHK. Buktinya, belakangan ini PHK marak terjadi. Dan prosesnya sangat mudah. Setidaknya lebih mudah jika dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya. Masih banyak lagi janji-janji palsu terkait Omnibus Law. Semua itu membuat kita tersadar, tidak ada pilihan lain selain melawan kebijakan yang merugikan ini dengan sekuat-kuatnya. Sehormat-hormatnya. Terakhir saya mau bilang, persoalan Omnibus Law ini juga yang memantik dihidupkannya kembali Partai Buruh. We are